Bagaimana caranya supaya kita tidak tergolong ke istidraj? Oh, kok istidraj itu ngeri. Istidraj iko bahasa singkatnya tasase di jalan nan lurui. Banyak orang sesat di jalan berbelok. Tapi ini ndak, sesat di jalan yang lurus. Nampaknya dia lurus, tapi sebenarnya sedang sesat. Na'udzubillah. Banyak hartanya, mewah hidupnya, tapi ternyata sedang dimainkan Allah Ta'ala dengan istidraj. Kita banyak salah sangka. Ustadz, saya dulu sebelum pengajian hidup saya enak Pak Ustadz. Tapi setelah dengar pengajian Ustadz, begitu pulang helm basah. Begitu pulang motor hilang. Begitu pulang anak sakit. Sesungguhnya Allah sudah sayang kepada engkau, dihapusnya dosa-dosamu. Amin. Yang paling mengerikan adalah sholat tak pernah, puasa tak pernah, sedekah tak pernah. Tapi hidupnya lancar-lancar saja. Itu namanya istidraj. Tetangga saya Pak Ustadz tak pakai jilbab, sholat tak pernah, puasa tak pernah, hidupnya lancar, rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Itu namanya istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami mainkan mereka dengan istidraj. Kami mainkan mereka karena mereka mempermainkan Allah. Mereka sangka Allah lalai, mereka sangka Allah lupa. Tidak, Allah sedang memainkan engkau dengan istidraj. Jadi caranya biar sadar, introspeksi diri. Mengapa aku begini? Kalau terasa salah, istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mempertemukan kita semua di surga nanti bersama para nabi dan orang soleh. Amin. Sampai saya ke surga, saya tengok surga kosong. Ambo surang saya sih. Ambo tanya malaikat, mana jamaah Baitur Rahmah? Mereka VIP. Rupanya ambo kelas ekonomi. Apa ndak VIP? Solat tarawihnya 1 juz. Solat berjamaahnya ndak tinggal. Di dalam masjidnya khusyuk. Saking kan khusyuknya sampai terlaluk. Masjid lain orang kepanasan. Jadi tenang, sejuk. Khotib berapi-api, dia berair-air. Mimbarnya tinggi, Masjid Baitur Rahmah Padang, naik ke atas. Hanya saja saya sarankan kalau sholat di Masjid Baitur Rahmah, tolong tatapan matanya supaya ke tempat sujud. Jangan mentengok ke atas, karena di sini kaligrafi banyak. Rancak mana kaligrafi? Khusyuk, jaga. Memang kita tidak tablik akbar di Stadion Teladan. Memang yang nonton tidak 200.000 orang. Tapi kalau sudah di-share, maka insya Allah. Gimana? Udah kau share? Sudah. Berapa viewernya? Enggak bertambah-tambah Pak Ustaz. Rupanya paket tak ada. Share lah. Orang bawa kap rumah, orang bawa kap mobil, bawa kap tanah. Kau bawa kap paket aja pun tak mau. Mana mau masuk surga? Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Kau wakaf apa? Wakaf tanah, masuk surga. Kau wakaf apa? Wakaf ambulan, masuk surga. Kau wakaf apa? Wakaf internet, masuk surga. Tapi surganya online. Ini amal jariah. Jadikan handphone kita, kamera kita itu menjadi syiar dakwah. Ibu-ibu yang update siang ini, buat di situ. Wakafkan tanah Anda, rumah Anda, tanah Anda, pulsa Anda, mobil Anda untuk menolong agama Allah. Apakah sholat tahiyatul masjid itu termasuk sholat qobliyah? Oh, dia mau sekali dayung 2-3 pulau terlampau. Masuk masjid, tiba-tiba jam dinding masjid itu sudah memberi tanda 2 menit, 2 menit, 2 menit, 2 menit. Kan ada jam yang gitu kan? Tinggal 2 menit, tinggal 2 menit, tinggal 2 menit, kata dia. Kita sholat qobliyah atau tahiyatul masjid? Tahiyatul masjid kalau dilaksanakan tidak dapat qobliyah. Tapi kalau dilaksanakan qobliyah, otomatis dapat tahiyatul. Tapi jangan sering-sering. Yang gara-gara ini lambat terus.
Loh, selama ini ente cepat ke masjid, kok lambat? Kata Ustaz Somad, tunggu aja 22 menit mau koma. Mana tahu. Begitu sudah selesai qabliyah, masih tetap 2 menit, rupanya jamnya rusak. Rumusnya, kalau tahiyatul masjid tidak dapat qabliyah, tapi kalau qabliyah otomatis dapat tahiyatul. Saya nggak ngerti Pak Ustaz. Dalil pengambilan di mana? Idza dakhala ahadukumul masjidah, kalau kamu masuk masjid fala yajlis, jangan duduk, hatta yusolli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Maka dia waktu masuk itu qabliyah otomatis dapat, karena sebelum duduk dia sudah laksanakan 2 rakaat. Apakah sholat tahiyatul masjid itu termasuk sholat qabliyah? Oh, dia mau sekali dayung 2-3 pulau terlampau. Masuk masjid, tiba-tiba jam dinding masjid itu sudah memberi tanda 2 menit, 2 menit, 2 menit, 2 menit. Kan ada jam yang gitu kan? Tinggal 2 menit, tinggal 2 menit, tinggal 2 menit, kata dia. Kita sholat qabliyah atau tahiyatul masjid? Tahiyatul masjid kalau dilaksanakan tidak dapat qabliyah. Tapi kalau dilaksanakan qabliyah, otomatis dapat tahiyatul. Tapi jangan sering-sering. Jangan gara-gara ini lambat terus. Loh, selama ini ente cepat ke masjid, kok lambat? Kata Ustaz Somad, tunggu aja 22 menit mau koma. Mana tahu. Begitu sudah selesai qabliyah, masih tetap 2 menit, rupanya jamnya rusak. Rumusnya, kalau tahiyatul masjid tidak dapat qabliyah, tapi kalau qabliyah otomatis dapat tahiyatul. Saya nggak ngerti Pak Ustaz. Dalil pengambilan di mana? Idza dakhala ahadukumul masjidah, kalau kamu masuk masjid fala yajlis, jangan duduk, hatta yusolli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Maka dia waktu masuk itu qabliyah otomatis dapat, karena sebelum duduk dia sudah laksanakan 2 rakaat. Allah itu kan adanya di arsy. Ini bertanya atau menjebak? Arsy itu ada di tengah langit atau di tengah alam semesta? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah di atas arsy. Ayat ini ayat mutasyabihat, tak bisa dipahami secara teks. Kalau ada orang mengatakan Allah itu di atas arsy, sama macam saya duduk di atas kursi, maka dia kafir, karena bertentangan dengan 2 ayat. Ayat yang pertama, laisa kamislihi syai'un. Ayat yang kedua, walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka takwil ditakwilkan, Allah duduk di atas arsy. Apa artinya? Allah berkuasa, Allah maha kuasa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Kursinya meliputi langit dan bumi. Bukan di dalam bumi, bukan di luar bumi, meliputi langit dan bumi. Bapak Bupati duduk di atas kursi selama 2 periode. Duduk aja dia bolak-balik naik speed. Bukan maknanya duduk di atas kursi itu dia duduk di atas kursi bupati. Maknanya dia berkuasa. Jadi jangan dipahami Allah duduk di atas arsy. Maknanya menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah berkuasa. Begitu yang kami pelajari di Al-Azhar, akidah Asy'ari. Kenapa dalam Al-Quran Allah menggunakan aku? Kadang-kadang dia pakai pula kami. Berdirilah Sultan Melayu. Apa kata Sultan? Berdirinya kami di sini untuk menunjukkan bahwa kami peduli kepada masyarakat. Padahal waktu itu dia berdiri sendiri. Hulu Balang, Panglima Perang, Datuk Perdana Menteri, orang kaya, semuanya duduk. Kenapa dia katakan berdirinya kami di sini? Maka menurut sastra, kami di situ bukan menunjukkan banyak,
tapi menunjukkan litta'zim, mengagungkan diri. Maka Allah mengagungkan dirinya, dia pakai kami, bukan dia pakai banyak, karena Allah itu tunggal esa tak berbilang. Ud'ullah, berdoalah kepada Allah. La tad'u ma'allahi ilahan ahada, jangan kau minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam mengajarkan la ilaha, tak ada Tuhan selain Allah, satu saja, esa, tunggal, tak berbilang. Allah itu kan adanya di aras. Ini bertanya atau menjebak? Aras itu ada di tengah langit atau di tengah alam semesta? Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah di atas aras. Ayat ini ayat mutasyabihat, tak bisa dipahami secara teks. Kalau ada orang mengatakan Allah itu di atas aras, sama macam saya duduk di atas kursi, maka dia kafir, karena bertentangan dengan dua ayat. Ayat yang pertama, laisa kamislihi syai'un. Ayat yang kedua, walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka takwil ditakwilkan. Allah duduk di atas aras, apa artinya? Allah berkuasa, Allah maha kuasa. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursinya meliputi langit dan bumi. Bukan di dalam bumi, bukan di luar bumi, meliputi langit dan bumi. Bapak Bupati duduk di atas kursi selama 2 periode. Duduk aja dia, apa bolak-balik naik speed? Bukan maknanya duduk di atas kursi itu dia duduk di atas kursi bupati. Maknanya dia berkuasa. Jadi jangan dipahami Allah duduk di atas aras. Maknanya menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah berkuasa. Begitu yang kami pelajari di Al-Azhar, Akidah Asy'ari. Kenapa dalam Al-Quran Allah menggunakan aku? Kadang-kadang dia pakai pula kami. Berdirilah Sultan Melayu. Apa kata Sultan? Berdirinya kami di sini untuk menunjukkan bahwa kami peduli kepada masyarakat. Padahal waktu itu dia berdiri sendiri. Hulu Balang, Panglima Perang, Datuk Perdana Menteri, orang kaya, semuanya duduk. Kenapa dia katakan berdirinya kami di sini? Maka menurut sastra, kami di situ bukan menunjukkan banyak, tapi menunjukkan litta'zim, mengagungkan diri. Maka Allah mengagungkan dirinya, dia pakai kami, bukan dia pakai banyak, karena Allah itu tunggal esa tak berbilang. Ud'ullah, berdoalah kepada Allah. La tad'u ma'allahi ilahan ahada, jangan kau minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam mengajarkan la ilaha, tak ada Tuhan selain Allah, satu saja, esa, tunggal, tak berbilang. Apakah musik itu haram, Pak Ustadz? Buka kitab fikih musik Syekh Yusuf Al-Qardawi, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, dicetak oleh Gema Insani Press Jakarta GIP. Di situ kesimpulannya, kalau musik itu ingat mati, musik itu ingat perang, musik itu ingat jihad, boleh. Khaybar ya Yahud, Jaisu Muhammad sawfa ya'ud. Hai orang Yahudi, tentara Muhammad akan datang. Boleh, tak jadi masalah. Atau dia memuji-muji Nabi Muhammad, Qamarun Sayyidina Nabi, Qamarun. Apa pula salahnya? Atau lagu ingat mati, orang kaya mati, orang miskin mati, orang mati. Tak salah. Tapi kalau lagu mengajak berzina, haram. Mana lagu ngajak berzina? Cinta Satu Malam. Bagaimana hasil uang bermusik, Pak Ustaz? Tengok musiknya. Kalau musik Cinta Satu Malam, Kiong Racun, Kucing Garong, Kabika Cika Bigam, Kucu-Kucu Hotahi, What Can I Do For You. Hafal juga Pak Ustaz itu. Apakah malaikat itu memiliki detak jantung, Pak Ustaz? Yang ada dalam Quran hanya disebut sifat malaikat itu begini. Uli ajnihatin, malaikat itu bersayap. Masna 2, wasulasa 3, waruba, sayapnya 4, 2, 3, 4. Kalau diletakkannya sayapnya di timur, satu lagi di barat,
tenggelam dunia ini karena dua kepak sayap. Makanya Nabi tak pernah menengok Jibril di atas bumi, tapi ditengoknya Jibril utuh sempurna waktu di Sidratul Muntaha, karena tak muat dunia ini. Laqad ra'ahu nazlatan ukhra, Nabi menengok bentuk Jibril yang asli inda Sidratil Muntaha. Itu yang bisa saya jawab karena itu yang ada dalam Quran. Adapun tentang jantung nanti kita carikan.